Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas uji T-square. Yang pertama yaitu uji distribusi T-square. Uji T-square adalah uji statistika dengan data skala nominal dan tanpa asumsi populasi mempunyai distribusi normal. Uji T-square adalah salah satu uji statistika non parametrik yang terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu uji kecocokan, yang kedua yaitu uji tabel konvergensi. Distribusi T-square merupakan salah satu distribusi probabilitas continuous. Formula distribusi T-square dapat dilihat pada rumus yang tertera. Sifat penting dari distribusi T-square yaitu nilai dari 0 hingga tak terhingga sehingga tidak pernah negatif. Yang kedua, bentuk distribusi ini adalah condong ke positif. Yang ketiga, ada beberapa bentuk distribusi T-square yang tergantung dari besarnya degree of freedomnya. Uji kecocokan distribusi atau goodness of fit. Uji goodness of fit untuk mengetahui seberapa baik data mendukung asumsi tentang distribusi populasi. Uji goodness of fit ini menguji apakah terdapat perbedaan antara frekuensi yang diobservasi dan nilai yang diharapkan. Uji kecocokan distribusi dengan frekuensi sama dapat dilihat di rumusnya yang tertera. Contohnya yaitu dealer sepeda motor Salsabila di Malang mencatat bahwa penjualan per bulan selama tahun 2019 bervariasi dari satu bulan ke bulan yang lain. Dapat dilihat pada tabelnya. Berdasarkan data penjualan bulanan tersebut, apakah bisa disimpulkan bahwa penjualan sepeda motor tidak sama per bulannya? Langkah pertama yang dilakukan yaitu membuat hipotesis nol dan hipotesis alternatif. HO, tidak ada perbedaan penjualan bulan antara 2019. Sedangkan HA, ada perbedaan penjualan bulan tahun 2019. Yang kedua yaitu memilih tingkat signifikansi yaitu 5%. Uji statistika T-square dengan asumsi frekuensi yang diharapkan sama. Membuat keputusan nilai X kuadrat kritis pada alfa sama dengan 5% dengan DF sebesar K-1 sama dengan 12 min 1 sama dengan 11 sebesar 19,67 di mana K adalah jumlah kelas. Dapat dilihat perhitungan menggunakan tabel perhitungan X kuadrat hitung dan rumusnya yaitu X kuadrat hitung. Nilai X kuadrat hitung 24,64 lebih besar dari S kuadrat kritis 19,67 sehingga kita menolak hipotesis nol. Kesimpulannya, penjualan sepeda motor tidak sama per bulannya atau penjualan sepeda motor tergantung bulan. Yang selanjutnya itu uji kecocokan distribusi dengan frekuensi tidak sama. Rumusnya dapat dilihat pada slide yang tertera. Survei sebanyak 400 rumah tangga dengan 4 anak menunjukkan distribusi yang jumlah anak wanita yaitu ada 0, 1, 2, 3, 4. Jumlah anak pria yaitu 4, 3, 2, 1, 0. Jumlah keluarga yaitu 16, 89, 145, 118, dan 32. Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa kelahiran anak wanita dan pria mempunyai probabilitas atau kemungkinan sama pada tingkat signifikansi alfa sama dengan 5%? Langkah pertama yaitu membuat hipotesis nol dan hipotesis alternatif. HO, tidak ada perbedaan probabilitas kelahiran anak wanita dan pria. HA, ada perbedaan probabilitas kelahiran anak wanita dan pria. Yang selanjutnya memilih tingkat signifikansi yaitu 5%. Yang ketiga yaitu uji statistik T-square dengan asumsi frekuensi yang diharapkan sama. Yang selanjutnya membuat keputusan nilai X kuadrat kritis pada alfa sama dengan 5% dengan DF sebesar 5 min 1 sama dengan 4 sebesar 9,488.
Nilai harapan dicari melalui probabilitas binominal dengan probabilitas kelahiran wanita dan pria. Dapat dilihat pada tabel nilai harapan kombinasi antara wanita dan pria. Yang selanjutnya yaitu perhitungan dari nilai harapan kombinasi anak wanita dan pria. Terdiri dari 3 kolom. Yang pertama yaitu kejadian X PX, nilai harapan sama dengan NPX. Yang selanjutnya perhitungan X kuadrat hitung yang terdiri dari 6 kolom, yaitu kejadian F0 FE, F0 min FE, F0 min FE kuadrat, F0 min FE kuadrat per FE. Rumusnya dapat dilihat pada slide. Nilai X kuadrat hitung 9,817 lebih besar dari nilai X kuadrat kritis 9,488 sehingga menolak hipotesis 0. Kesimpulannya, kita bahwa probabilitas kelahiran anak wanita dan pria tidak sama. Dapat dilihat pada kurva yang tertera. Uji hubungan antara dua variabel skala nominal. Tabel kontingensi. Tabel kontingensi adalah tabel yang menjelaskan hubungan antara dua variabel independen dalam bentuk skala rasio atau interval ataupun skala nominal. Uji chi-square digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel independen skala rasio, interval ataupun nominal. Uji hubungan antar dua variabel skala nominal. Tabel kontingensi. Adapun prosedurnya yaitu yang pertama membuat hipotesis nol dan hipotesis alternatif. HO tidak ada hubungan antara variabel independen, HA ada hubungan antara variabel independen. Yang kedua yaitu menentukan besarnya signifikan atau alfa. Yang ketiga yaitu menentukan uji statistik chi-square. Yang keempat membuat keputusan dengan chi-square kritis didasarkan alfa dan df sebesar b-1 dikali k-1, di mana b menunjukkan banyaknya baris dan k menunjukkan banyaknya kolom. Chi-square hitung dapat dilihat rumusnya. Contohnya yaitu direktur pemasaran koran berskala nasional ingin mengetahui hubungan antara lokasi tempat tinggal pelanggannya dengan berita yang dibaca pertama kali. 1000 sampel diambil secara acak di seluruh Indonesia. Terlihat tabel kontingensi. Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara lokasi tempat tinggal dan berita yang dibaca dengan tingkat signifikansi yaitu 5%? Dapat dilihat tabel kontingensi hubungan antara lokasi tempat tinggal dan pelanggan berita yang dibaca. Seperti langkah yang tadi, yang pertama yaitu dilakukannya membuat hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Yang kedua menentukan besarnya tingkat signifikans. Yang ketiga menentukan uji statistika chi-square. Yang keempat menentukan keputusan. Nilai X kuadrat hitung dapat dilihat perhitungannya pada tabel tersebut. X yang mendapatkan kesimpulan X kuadrat hitung 16,4372 lebih besar dari X kuadrat kritis 9,3477 sehingga hipotesis tersebut menolak hipotesis 0. Kesimpulannya bahwa terdapat hubungan antara tempat tinggal dan berita yang dibaca pertama kali. Demikian video yang dapat saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.